Jus belimbing ya. Oke. Iya. Iya, Bayu. Kasih jus strawberry dong. Strawberry. Buat Bayu. Bayu, gini, apa namanya? Dalam sebuah komunitas pasti kan ada berbagai macam bentuk orang kan. Karakter. Ada yang melo, ada yang kuat, ada yang suka ngelawak, ada yang serius gitu, ada yang pekerja keras, ada yang doyan leye-leye. Tapi sesama anggota, sesama wanita kan butuh dikuatkan. Betul. Kita punya video nih soal empowerment women, ya, alias perempuan-perempuan kuat gitu. Coba kita lihat. Ada siapa aja sih? Tayangannya kayak apa sih nih? Iya, coba kayak gimana sih ya, Di? Woman empowerment adalah salah satu cara bagi perempuan untuk mendapatkan pengakuan dan kesadaran diri akan potensi dan kelayakan yang dimilikinya dalam menghadapi dunia yang penuh dengan konfrontasi gender bias. Hingga saat ini, banyak perempuan yang dihadapkan pada stereotip tradisional yang biasa diidentikan pada keluarga atau lingkungannya. Oleh karena itu, sudah seharusnya perempuan memiliki kepercayaan diri dan kebebasan untuk membuat pilihannya sendiri. Itulah mengapa di era modern ini, woman empowerment menjadi hal yang harus dimengerti untuk kemudahan direalisasikan dalam kehidupan setiap perempuan. Itulah mengapa di era modern ini, woman empowerment menjadi hal yang harus dimengerti untuk kemudian direalisasikan dalam kehidupan setiap perempuan. Mulai dari potensi bekerja yang dimiliki perempuan, mendukung pengembangan karir masyarakat melalui kesetaraan gender, kemudian adanya pengakuan bahwa perempuan juga memiliki potensi berupa kecerdasan yang mumpuni, bisa menjadi perempuan mandiri jika nanti harus hidup seorang diri, dan berusaha mengatasi eksploitasi seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Yes, karena pada dasarnya perempuan itu kuat, bener ya Mbak Ayu ya? Kita nih bisa multitasking, terus habis itu tubuh kita memang didesain untuk bisa menjalani halang rintang, hamil, melahirkan, nyusuin, terus udah gitu kerja, kagak ada berhentinya. Bayangin kalau perempuan bangun dari jam 5 tidur jam ya? Gimana sih lo nyuci baju, nggak kadang-kadang tidurnya cuma sebentar ya. Iya. Oh, apalagi yang lagi hamil, tidur telentang salah, miring salah, tengkurap takut meletus. Bener. Tapi gini, kalau ngomongin soal empowerment women, ketika menguatkan wanita, membuat wanita menjadi lebih kaya, itu kan banyak sekali yang bisa dilakukan kan. Salah satunya kegiatan apa yang dilakukan oleh perempuan? Di kita ada pelatihan-pelatihan. Pelatihan apa sih? Salah satunya pelatihan handicraft juga. Oke, bikin kalung, terus bikin pernak-pernik kayak pouch gitu. Terus kemudian ini dalam waktu dekat, insya Allah akhir bulan ini pelatihan bikin sabun organik, sabun natural gitu. Oh yes, dan itu bisa untuk dijual kembali. Betul, gitu ya? untuk dijual kembali. Nambah-nambah penghasilan ya. Nambah single banyak. parent ya. Betul. Kalau ngomongin soal crafting, kita mengundang teman kita nih, ada Edita Rianti dan juga Diah Anggraini. Jadi langsung aja kita pengen tahu ini mereka crafting dari apa sih, apa yang mereka buat gitu. Yes, hello, let's go. Mbak Dita dan Mbak Diah. Nona Pipudi, poco-poco. Cendol dawet, cendol dawet, cendol dawet. Yes, halo, good morning, selamat pagi. Morning Kon. Pagi Mbak. Iya, silakan duduk. Boleh nggak dikenalkan Aku sebelah sini. Ya. siapa namanya dan dari komunitas apa? Saya dengan Edita. Kami dari kreatif, dari jejaring craft. Dan Saya Diah Anggraini. Baik, Oke. udah siap menjawab pertanyaan? Iya, Kayak lagi ikutan cerdas cermat. Mbak Edita dan Mbak Diah. Ya. Jejaring craft itu apa sih? jejaring craft itu
kumpulan dari 7 crafter yang memang kita punya mimpi bersama, berangkat dari hobi yang sama, yaitu kita waktu itu tumbuh dan bersama dari hobi crafter. Kemudian kita punya mimpi bahwa dari apa yang kita punya itu kita bisa bagikan kepada Bikin sesama. apa sih? Banyak. Kebetulan kami memiliki kekuatan masing-masing. Ada Megaloman Fire. Iya, Megaloman Fire. Jadi Ada apa aja? ada yang memang kuat di bidang jahit menjahit, rajut, kemudian Rajut. Racun. Rajut di tangan kiri, madut di tangan kananmu gitu. Menjahit, merajut apa lagi? Budiah sendiri Kita kayak kopling terus membuat Wow. kayak, apa namanya itu bros-bros kalung ya perhiasan ya, kemudian apa ya, bahkan sampai ke hidroponik juga. Jadi Wow. tanaman berbagai jenis lah, kita macam-macam ya. Menurut kalian berdua nih ya, dan juga mungkin Mbak Ayu, kenapa sih perlunya women empowerment ini? Kenapa wanita tuh harus diperkaya? Gimana dari Mbak Dita? kalau saya pribadi sebenarnya kita punya niat, kemudian kita punya keinginan untuk membagikan apa yang kita punya. Itu merupakan suatu pemberdayaan Ini sebenarnya. luar biasa. Yes. ini. Kalau Mbak Dia, kenapa wanita tuh harus kaya secara skill, secara kemampuan, pemikiran? Kenapa? Karena disitulah sebenarnya ya yang jadi masalah wanita sekarang adalah kebanyakan ketidakpercayaan diri akan kemampuannya sehingga tidak bisa mandiri. Begitu menghadapi suatu masalah yang terutama terkait ekonomi gitu, terus udah langsung kayak seperti hopeless, nggak bisa apa-apa lagi. Akhirnya cari yang mudah. Akhirnya terus tenggelam di dalam ketidakmampuan itu. Jadi kalau misalnya dia jadi apa namanya lebih percaya diri. Ya. Nah, hasilnya yang sudah diberikan kepada teman-teman yang sudah gabung di komunitas itu kira-kira Seperti mereka apa ada yang gitu ya? sudah membuka usaha sendiri atau bermanfaat buat jualan lagi atau bagaimana? Saat ini mungkin kita baru melakukan langkah kecil. Jadi langkahnya begini ya. Kayak bayi. belum Paling belum pakai banyak, kayu. tetapi langkah kecil itu kita mulai dari men-sharingkan sesuatu, kita membagikan dalam workshop, kita mendemokan sesuatu, kemudian kita charity bersama, bahkan kita juga tidak terbatas pada antar komunitas, kami juga ke Membuka, masjid, ke gereja, kita juga Oke. men-sharingkan apa yang kita Ke masyarakat miliki luas untuk ya. masyarakat. Tapi memang setuju sih, dari langkah kecil pasti akan terjadi sesuatu hal yang besar. Kalau pengen lihat, kalau udah besar tuh bentuknya kayak apa sih, wanita-wanita apa aja yang mereka memulai langkah yang kecil sehingga sekarang memiliki sesuatu yang signifikan. Kita punya nih liputannya. Nah, kalau Ya, liputan, nih, ada ini mungkin nih. dibacain dulu Ari artikelnya. Oke, jadi ada janda kaya yang beramal 266 triliun rupiah. Nah, ini dia Mackenzie kaya raya setelah mendapat bagian harta luar biasa besar dari mantan suaminya, Jeff Bezos, yaitu bos dari Amazon, yang kini memutuskan untuk menyumbangkan sebagian besar kekayaannya itu untuk donasi kemanusiaan. Jadi dikutip Detiknet dari CBS, Mackenzie ini menyatakan akan mengikuti inisiatif Giving Pledge, kampanye yang dipopulerkan oleh Bill Gates. Siapa yang mengikutinya diharapkan memberi sebagian besar harta buat kemanusiaan dan sebagian bagian dari kesepakatan perceraian. Mackenzie memperoleh sekitar 37 miliar US dollar, menjadikannya perempuan terkaya ketiga di dunia. Ini kayak perlu jadi anggota komunitas perempuan ungu ya. Jika separuhnya disumbangkan atau sekitar 18,5 miliar US dollar, kalau dirupiahin itu sekitar 266 triliun rupiah yang Mackenzie sumbangkan. Tuh. Tenang Mbak Hayu, saya punya nomor WhatsApp. Iya, nanti kita ajak ya. Ada lagi nih, Edith McField, ini adalah pahlawan perumahan ya. Nanti kita lihat bentuknya seperti apa. Tapi Edith McField ini seorang perempuan tua yang mempertahankan rumahnya dari gempuran industrialisasi di tengah kota. Nah itu tadi rumahnya dia tuh di tengah-tengah, kiri kanannya padahal gedung-gedung. Kini rumah berusia ratusan tahun itu dikelilingi oleh menara-menara ketiga sisinya. Hal itu menjadikan bangunan kecil tersebut sebagai satu-satunya rumah di wilayah Ballard. Edith menolak menjual rumahnya
Ia bahkan tidak bergeming meski ditawari uang pengganti senilai $1 juta US atau setara 12,1 miliar. Kali katanya si Adit, bakal apaan gue beli beginian, ya Allah gitu kan. Iya. Uang segitu banyak buat apa bang gitu. Itu kalau dia nggak mau berarti kan nggak banyak uang segitu bagi dia ya. Oh iya benar, 12,1 miliar. Ada lagi nilai yang lebih untuk mempertahankan rumah itu ya. Itu dia. Ini kayak film animasi Up gitu, mempertahankan rumah nggak mau dijual. Ari ini nilai historinya luar biasa. Betul. Ya kan, rumah lama loh ini. Bener. 1 abad rumahnya. Sama kayak umur kita lah. Iya 1 abad. Ada lagi. Ini ada driver ojol perempuan yang punya ide kreatif untuk melindungi diri dari tindak kriminal. Jadi perempuan hebat berasal dari Medan ini menjajal sebagai driver online. Nah, sedia payung sebelum hujan, namanya Valerie, melindungi diri dari tindak kriminal dengan menggunakan pagar besi sebagai sekat dengan penumpang. Jadi dia melindungi dirinya gitu ya. Ide yang didapatkan Valerie ini dari pagar rumah yang bisa melindungi rumahnya dari aksi pencurian. Jadi selain didukung oleh penumpang, Valerie juga didukung oleh beberapa supir taksi online yang lain. Justru ide Valerie ini menginspirasi para pengemudi taksi online yang lainnya. Tuh, Yadi. Ya tapi kalau dipakai secara pribadi lagi nggak bawa penumpang gimana ya? Bener. Dipakai Tuh. kondangan oke juga sih. Banyak banget kan, perempuan tuh emang banyak idenya ya. Perempuan itu banyak cara gitu untuk bisa survive. Kalau misalnya kita ngobrol sama perempuan komunitas ungu ya, gerakan apa yang dilakukan untuk mensupport sesama perempuan? Ya dari Mbak Hayu dulu mungkin. Gerakan apa baik kalau di kita ada yaitu kegiatan-kegiatannya harus edukasi, advokasi ya, konseling. Jadi nggak hanya terbatas di komunitas perempuan ungu aja, tidak terbatas di remajanya ada dan anaknya aja, tapi secara masyarakat luas, terutama juga media gitu. Media kadang-kadang kan penulisan media agak menyudutkan ya, menyudutkan, ada di situ timbul stigma-stigma yang akhirnya jadi bully gitu. Nah, kita ingin juga aware lah masyarakat luas dengan keberadaan kita ya sama lah, statusnya sama aja gitu, sama punya hak yang sama gitu. Kalau menurut Mbak Dia sendiri gimana nih? Apa yang sudah dilakukan oleh komunitas crafting ini untuk mensupport wanita-wanita di luar sana? Apa yang paling dirasakan sih sebenarnya? Kalau kami karena kami bergerak di bidang crafter, otomatis terutama itu apa namanya memberikan pelatihan-pelatihan ya. Jadi supaya mereka lebih bisa ahli dalam membuat craft yang benar-benar bagus, bisa dijual, kemudian bahkan mungkin bisa dibawa sampai ke luar negeri, pameran apa segala macam gitu kira-kira. Tapi orang-orang tuh pada ini nggak sih, pada serius nggak sih ikutannya, Mbak Edith? Justru semakin hari semakin banyak yang memang wanita-wanita ini tertarik dengan apa kegiatan-kegiatan kami. Oke. Ya. Ini kita ada pertanyaan WhatsApp. Jadi boleh nggak dipotongin dulu buahnya? Kalau perempuan ngumpul kan pada pengen ngerujak. Hari saya sih nggak ada masalah mau 2 kilo, 20 kilo. Cuman ini nggak bisa diapa-apain. Ini ada pertanyaan WhatsApp nih. Bagaimana cara sesama anggota komunitas membantu anggotanya yang hidup mandiri, ya, dan mungkin kesulitan dalam pendapatan? Membantu anggotanya untuk hidup mandiri barangkali ya, karena mereka mungkin awalnya kesulitan pendapatan. Kan Mbak Dita mungkin menjawab dulu. Dengan pada saat kita men-sharingkan sesuatu, kita juga memberikan bekal bahwa benda-benda yang kita gunakan bisa loh ada digunakan di sekeliling kita. Jadi nggak semata-mata kita menggunakan gitu. Barang wah yang mahal, tetapi justru kreativitas kita itu diuji dengan melihat sekitar kita mana ya hal yang bisa kita gunakan. Oh ya ternyata daun-daun pun yang ada di sekeliling kita itu juga bisa kita gunakan untuk bahan kreativitas kita dan akhirnya bisa dijual untuk menghasilkan sesuatu. Oke, kalau Mbak Ayu kan orang suka bilang jangan kasih ikannya, kasih kailingnya gitu ya. Itu juga yang dilakukan oleh komunitas perempuan ungu ya. Ya baik perempuan-perempuan hebat yang ada di rumah, bagaimana sih kreativitas tentang komunitas yang sudah dinaungi oleh banyak orang ini yang punya kehebatan dan keterampilan masing-masing. Sesaat lagi tetap di Morning Call. Selamat